Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Latus dan teman-teman kelas A. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 mata kuliah psikopatologi akan menjelaskan mengenai gangguan disosiatif, simptom somatis dan gangguan terkait, serta faktor psikologis yang memengaruhi kesehatan tubuh. Namun, sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Amanda Haura Salsabila dengan NIM G0121012. Kemudian yang kedua saya, Anisha Salsabila Ainun Nur Aziza dengan NIM G0121020. Kemudian yang terakhir, Atsal Nur Prayoga dengan NIM G0121026. Baik, pada materi kali ini terdapat 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, gangguan disosiatif, kemudian yang kedua, simptom somatis dan gangguan terkait, dan yang terakhir, faktor psikologis yang memengaruhi kesehatan fisik. Nah, yang pertama, kita akan masuk ke materi gangguan disosiatif. Gangguan disosiatif utama atau dissociative disorder meliputi gangguan identitas disosiatif, amnesia disosiatif, dan gangguan depersonalisasi atau derealisasi. Pada setiap kasus, terdapat sebuah gangguan atau disosiasi dari fungsi identitas, memori, atau kesadaran yang dalam keadaan normal membuat kita utuh. Gambaran dari gangguan-gangguan disosiatif yang dibahas di dalam materi kali ini ditunjukkan dalam tabel berikut. Yang pertama, jenis gangguan, gangguan identitas disosiatif. Jumlah prevalensi dalam populasi tidak diketahui. Kemudian deskripsi gangguan ini adalah munculnya 2 atau lebih kepribadian yang berbeda. Kemudian cirinya, yang pertama penggantinya dapat memegang kendali, dan yang kedua dapat merepresentasikan pertahanan psikologis terhadap trauma atau kekerasan parah di masa kecil. Kemudian jenis gangguan yang kedua adalah amnesia disosiatif, di mana jumlah prevalensi dalam populasi tidak diketahui, dan deskripsinya adalah ketidakmampuan untuk mengingat hal-hal personal yang penting yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Kemudian ciri dari gangguan ini yang pertama, kehilangan memori, biasanya disebabkan oleh pengalaman traumatis atau stres. Kemudian yang kedua, subtipe termasuk amnesia lokal, amnesia selektif, dan amnesia menyeluruh. Kemudian yang ketiga, dapat dikaitkan dengan fugue disosiatif, kondisi langka di mana seseorang dapat bepergian ke lokasi baru dan memulai hidup baru dengan identitas yang berbeda. Kemudian jenis gangguan yang ketiga, ada gangguan depersonalisasi atau derealisasi, di mana jumlah prevalensi dalam populasi sebesar 2%. Deskripsinya, episode merasa terlepas dari self atau tubuh seseorang atau merasa lingkungan sekitar tidak nyata atau derealisasi. Dengan ciri yang pertama, orang tersebut mungkin merasa hidup di dalam mimpi atau berperilaku seperti robot. Kemudian yang kedua, episode depersonalisasi terjadi secara terus-menerus atau berulang dan menyebabkan distres yang signifikan. Baik, yang pertama, kita masuk ke gangguan identitas disosiatif. Kampus Ohio State diliputi teror atas kejadian penculikan 4 mahasiswi, pemerasan keempatnya untuk menguangkan cek atau mengambil uang tunai dari ATM, dan kemudian diperkosa. Panggilan telepon rahasia membawa polisi untuk menangkap Billy Milligan, seorang gelandangan berusia 23 tahun yang dipecat secara tidak terhormat dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Ternyata, Billy ini didiagnosis memiliki kepribadian ganda atau yang sekarang dikenal sebagai gangguan identitas disosiatif. Pada gangguan ini, 2 atau lebih kepribadian masing-masing memiliki trait, memori, tingkah laku, dan bahkan gaya bicara yang berbeda-beda dan menempati tubuh satu orang. Gangguan ini sering disebut sebagai kepribadian majemuk atau kepribadian ganda oleh orang-orang awam, di mana seharusnya gangguan ini tidak disamakan dengan skizofrenia. Skizofrenia jauh lebih umum terjadi daripada kepribadian ganda dan melebarkan pecahnya kognisi, afek, dan perilaku. Pada orang dengan skizofrenia mungkin akan ada sedikit argumen antara pikiran dan emosi atau antara persepsi realitas dan apa yang benar-benar terjadi. Orang dengan skizofrenia mungkin akan merasa pusing ketika diberitahu peristiwa yang mengganggu atau dapat mengalami halusinasi atau delusi. Pada orang dengan kepribadian ganda, kepribadiannya ini tampak terbagi menjadi 2 atau lebih kepribadian, tetapi masing-masing kepribadian tersebut biasanya menunjukkan tingkat fungsi kognitif, afektif, dan perilaku yang lebih terintegrasi dibandingkan dengan orang dengan skizofrenia.
Kasus kepribadian ganda yang terkenal pernah digambarkan melalui media populer. Salah satunya menjadi subjek film pada tahun 1950-an, The Three Faces of Eve. Dalam film tersebut, Eve White merupakan ibu rumah tangga yang pemalu memiliki dua kepribadian lain. Yang pertama Eve Black, kepribadian yang provokatif secara seksual dan antisosial. Serta yang kedua Jane, kepribadian yang stabil dan masih berkembang, yang dapat menyeimbangkan kebutuhan seksualnya dengan tuntutan penerimaan sosial. Ketiga kepribadian itu kemudian bersatu menjadi Jane yang memberikan akhir yang bahagia. Eve dalam kehidupan nyata yang bernama asli Chris Sizemore gagal mempertahankan kepribadian yang terintegrasi ini. Kepribadiannya dilaporkan terbagi menjadi 22 kepribadian lain. Selanjutnya, kita masuk ke ciri-ciri klinis. DID ditandai dengan munculnya dua atau lebih kepribadian berbeda yang dapat bersaing untuk mengendalikan tubuh seseorang. Akan ada satu kepribadian dominan atau inti dan beberapa kepribadian subordinat. Perubahan tiba-tiba dari satu kepribadian ke kepribadian lain dapat dirasakan sebagai bentuk kerasukan. Kepribadian lain tersebut umumnya meliputi anak-anak dengan berbagai umur, remaja lawan jenis, wanita tunasusila, dan gay serta lesbian. Beberapa kepribadian mungkin menunjukkan simptom psikosis putus dari realitas yang diekspresikan dalam bentuk halusinasi dan pemikiran delusional. Pada beberapa kasus, tuan rumah atau kepribadian utama ini tidak menyadari keberadaan identitas lain, sedangkan identitas-identitas lainnya sadar akan keberadaan kepribadian inti. Pada kasus lain, kepribadian yang berbeda sama sekali tidak menyadari kepribadian-kepribadian lainnya. Pada kasus yang terisolasi, kepribadian lain yang juga disebut kepribadian alter bahkan memiliki ukuran kacamata yang berbeda, reaksi alergi yang berbeda, dan respons yang berbeda terhadap obat-obatan. Orang dengan DID mungkin juga mengalami kekosongan memori, termasuk kejadian yang dialami oleh kepribadian yang lain, kejadian biasa, dan juga informasi personal yang penting. Contohnya ketika seseorang masuk SMA atau perguruan tinggi, atau pengalaman traumatis sebelumnya. Secara keseluruhan, kelompok kepribadian alter berperan sebagai sebuah dunia mini dari dorongan dan tema-tema budaya yang berkonflik. Tema ambivalensi seksual, keterbukaan versus ketertutupan seksual, dan perubahan orientasi seksual sangatlah umum. Hal ini seperti impuls-impuls internal yang berkonflik tidak dapat ada secara berdampingan atau mencapai dominasi. Kesimpulannya, setiap impuls diekspresikan sebagai trait utama atau trait pengendali kepribadian pengganti. Klinisi terkadang dapat memancing kepribadian pengganti dengan mengundang mereka untuk memperkenalkan diri seperti bertanya, "Apa ada diri Anda yang lain yang ingin bicara dengan saya?" Pada banyak kasus, kepribadian dominan tetap tidak menyadari keberadaan kepribadian alter. Oleh karena itu, proses tak sadar tampaknya mengendalikan mekanisme yang mendasarinya, yang memunculkan disosiasi atau terpisah dari kesadaran. Bahkan, mungkin terdapat persaingan antar kepribadian, di mana salah satu kepribadian berusaha menyingkirkan kepribadian lainnya. Biasanya mengabaikan sebuah fakta bahwa membunuh satu kepribadian pengganti dapat menyebabkan matinya seluruh kepribadian seseorang. Munculnya gangguan identitas disosiatif lebih sering didiagnosis pada wanita, tetapi belum jelas apakah terdapat perbedaan gender dalam prevalensi gangguan ini di populasi umum. Kasus gangguan identitas disosiatif umumnya muncul dengan beberapa kepribadian alter dan terkadang berjumlah 20 atau lebih. Karakteristik utama dari gangguan identitas disosiatif tercantum dalam tabel berikut. Karakteristik utama gangguan identitas disosiatif, di mana sebelumnya dikenal dengan gangguan kepribadian ganda. Yang pertama, adanya dua atau lebih kepribadian dalam diri seseorang. Kemudian yang kedua, kepribadian alter dapat mencerminkan perbedaan usia, gender, minat, dan cara berinteraksi. Kemudian yang ketiga, dua atau lebih kepribadian berulang kali mengendalikan perilaku individu tersebut. Kemudian yang keempat, kelupaan akan peristiwa hidup biasa dan informasi penting yang tidak dapat dijelaskan dengan kelupaan biasa. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, kepribadian utama atau dominan mungkin menyadari atau tidak menyadari keberadaan kepribadian alter. Selanjutnya, kita masuk ke kontroversi. Meskipun kepribadian ganda umumnya dianggap langka, tetapi eksistensi gangguan tersebut masih menimbulkan perdebatan. Banyak ahli kesehatan mental yang terus meragukan legitimasi diagnosis gangguan ini. Hanya sedikit kasus di seluruh dunia yang dilaporkan dari tahun 1920 hingga 1970. Tetapi sejak saat itu jumlah kasus yang dilaporkan bertambah menjadi ribuan kasus, menurut Spanos pada tahun 1994.
Hal ini mengindikasikan bahwa kepribadian ganda ternyata lebih umum daripada yang diyakini sebelumnya. Namun, hal ini mungkin juga berarti gangguan ini didiagnosis secara berlebihan pada orang-orang yang sangat mudah terpengaruh dan mungkin mereka hanya mengikuti saran bahwa mereka memiliki gangguan tersebut. Meningkatnya perhatian masyarakat terhadap gangguan tersebut beberapa tahun belakangan mungkin juga bertanggung jawab atas persepsi prevalensi gangguan ini lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang diyakini sebelumnya. Gangguan tersebut muncul sebagai gangguan terkait budaya dan sebagian besar ditemukan di Amerika Utara, menurut Spenes pada tahun 1994. Di tempat lain, kasus yang dilaporkan relatif sedikit, bahkan di negara-negara Eropa seperti Inggris dan Prancis. Sebuah survei terkini di Jepang gagal menemukan satu kasus pun di negara itu, dan di Swiss, 90% psikiater yang disurvei belum pernah menemukan satupun kasus gangguan tersebut, menurut Modestin pada tahun 1992 dan Spenes pada tahun 1994. Bahkan di Amerika Utara, hanya sedikit psikolog dan psikiater yang pernah menemui kasus kepribadian ganda. Sebagian besar kasus dilaporkan oleh sejumlah kecil peneliti dan klinisi yang sangat mempercayai eksistensi gangguan tersebut. Para kritikus bertanya-tanya, apakah para peneliti dan klinisi ini berperan dalam pembentukan gangguan kepribadian ganda yang mereka yakini? Beberapa tokoh terkemuka seperti mendiang psikolog Nicholas Spenes juga memiliki pendapat yang sama. Spenes dan psikolog lainnya mempertanyakan keberadaan gangguan identitas disosiatif. Bagi Spenes, identitas disosiatif bukanlah gangguan yang berbeda, tetapi sebuah permainan peran di mana pertama-tama individu menganggap diri mereka memiliki lebih dari satu self, dan kemudian mulai bertindak dengan cara yang konsisten dengan konsep gangguan yang mereka miliki. Lama-kelamaan, permainan peran ini mengakar pada diri mereka dan menjadi sebuah realitas. Mungkin terapis atau konselor mereka tidak sengaja menanamkan ide dalam pikiran mereka bahwa kekacauan emosi dan perilaku yang membingungkan tersebut mungkin mewakili kepribadian yang berbeda. Orang-orang yang mudah terkesan mungkin telah belajar bagaimana memerankan orang dengan gangguan identitas disosiatif dengan menonton tokoh dengan gangguan yang sama di televisi dan di dalam film. Film-film seperti The Three Faces of Eve dan Sibyl telah memberikan contoh detail mengenai perilaku yang mencirikan orang kepribadian ganda, atau terapis mungkin memberikan isyarat terkait ciri-ciri kepribadian ganda. Begitu peran terbangun, peran tersebut dapat dipelihara melalui penguatan sosial seperti perhatian dari orang lain dan penghindaran tanggung jawab dari perilaku yang tidak dapat diterima. Ini tidak berarti bahwa orang-orang dengan kepribadian ganda hanya berpura-pura, lebih dari berpura-pura menjalankan peran sehari-hari sebagai pelajar, pasangan, atau pekerja. Kita dapat berperan sebagai pelajar, contohnya belajar dengan tekun di kelas dan mengangkat tangan ketika ingin berbicara, karena kita telah belajar mengatur perilaku kita sesuai dengan sifat peran tersebut dan karena kita mendapatkan penghargaan karenanya. Orang-orang dengan kepribadian ganda mungkin akan mengidentifikasi dengan seksama peran yang menjadi nyata bagi mereka. Kasus kepribadian ganda yang melibatkan perilaku kriminal relatif sedikit, sehingga insentif untuk memainkan peran kepribadian ganda tidak selalu menghilangkan tanggung jawab individu atas perilaku mereka. Akan tetapi, mungkin masih ada beberapa manfaat yang dirasakan dari memainkan peran kepribadian ganda, seperti minat yang ditunjukkan terapis dan kesenangan menemukan kepribadian ganda. Orang-orang dengan kepribadian ganda seringkali merupakan individu yang sangat imajinatif ketika kanak-kanak. Karena terbiasa bermain peran, mereka mungkin dapat mengadopsi identitas alternatif dengan mudah, terutama jika mereka belajar cara memerankan kepribadian ganda dan terdapat sumber validitas eksternal seperti minat dan perhatian klinisi. Model penguatan sosial mungkin dapat membantu menjelaskan mengapa beberapa klinisi tampaknya lebih banyak menemukan kasus kepribadian ganda daripada klinisi lainnya. Para klinisi ini mungkin secara tidak sengaja memberikan isyarat pada klien untuk memainkan peran kepribadian ganda dan menguatkan hal itu dengan minat dan perhatian lebih. Dengan serangkaian isyarat yang benar, klien tentu dapat mengadopsi peran kepribadian ganda untuk menyenangkan klinisi yang menangani mereka. Beberapa otoritas telah menentang model permainan peran, misalnya dalam Glyph pada tahun 1996, dan masih harus dilihat seberapa banyak kasus gangguan identitas disosiatif dalam latar klinik yang dapat dijelaskan oleh model tersebut. Apakah gangguan identitas disosiatif adalah fenomena nyata atau bentuk permainan peran? Tidak diragukan lagi bahwa orang yang menunjukkan perilaku ini memiliki masalah emosional dan perilaku yang serius. Tercatat terdapat kecenderungan penyebaran klaim kepribadian ganda pada unit-unit rawat inap.
Pada salah satu kasus, Susan, wanita tunasusila yang dirawat karena depresi dan memiliki pikiran bunuh diri, menyatakan bahwa ia bisa menukar seks dengan uang hanya ketika orang lain di dalam dirinya muncul dan mengambil alih. Setelah mendengarkan ini, wanita lain, ini pelaku kekerasan pada anak yang mengaku depresi setelah putrinya diambil paksa petugas kesejahteraan sosial darinya, mengatakan bahwa ia menyiksa anaknya hanya ketika orang lain di dalam dirinya memegang kendali. Grafik Susan merekomendasikan diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk gangguan kepribadian ganda. Tapi Ginny didiagnosis dengan gangguan depresi dan gangguan kepribadian, bukan didiagnosis dengan gangguan kepribadian ganda. Gangguan disosiatif berhubungan dengan peningkatan risiko percobaan bunuh diri, termasuk percobaan bunuh diri secara berulang, menurut Vogt et al. Pada tahun 2008. Percobaan bunuh diri umum ditemukan pada orang-orang dengan kepribadian ganda. Pada salah satu penelitian di Kanada, 72% dari pasien kepribadian ganda pernah mencoba bunuh diri dan sekitar 2% dari mereka berhasil melakukannya, menurut Ross et al. Pada tahun 1989. Baik, sekarang kita masuk ke materi amnesia disosiatif. Amnesia disosiatif diyakini merupakan jenis gangguan disosiatif yang paling umum. Pada amnesia ini, yang dulunya disebut dengan amnesia prikogenik, orang tersebut menjadi tidak dapat mengingat informasi pribadi yang penting, umumnya melibatkan pengalaman traumatis atau yang memicu stres, dengan cara yang tidak dapat dijelaskan dengan kelupaan biasa. Hilangnya memori juga tidak dapat diatribusikan dengan sebab organik tertentu, seperti pukulan di kepala atau kondisi medis tertentu, atau pengaruh langsung dari obat-obatan atau alkohol. Tidak seperti beberapa bentuk penurunan daya ingat progresif seperti demensia yang dihubungkan dengan penyakit Alzheimer, ingatan yang hilang pada amnesia ini dapat dikembalikan meskipun amnesia disosiatif ini bisa berlangsung selama beberapa hari, minggu, atau bahkan beberapa tahun. Mengingat kembali ingatan yang terlupakan dapat terjadi secara bertahap, tetapi sering pula terjadi secara tiba-tiba dan spontan, seperti ketika tentara yang selama beberapa hari tidak ingat apapun mengenai peperangan, setelah ia tiba-tiba ingat dilarikan ke rumah sakit menjauhi medan perang. Ingatan akan pelecehan seksual di masa kanak-kanak terkadang kembali terungkap pada sesi psikoterapi atau hipnosis. Kemunculan kenangan tersebut secara tiba-tiba menjadi sumber kontroversi utama di bidang psikologi dan masyarakat umum. Amnesia bukanlah kelupaan biasa, seperti lupa nama seseorang atau lupa di mana Anda menaruh kunci mobil. Hilangnya ingatan pada amnesia itu jauh lebih dalam dan luas cakupannya. Amnesia disosiatif ini masih terbagi lagi menjadi 5 jenis masalah ingatan. Yang pertama ada amnesia lokal. Sebagian besar kasus amnesia disosiatif berbentuk amnesia lokal, di mana peristiwa yang terjadi selama periode waktu tertentu hilang dari ingatan. Contohnya, seseorang tidak bisa mengingat kembali kejadian selama beberapa jam atau beberapa hari setelah insiden yang memicu stres atau trauma, seperti peperangan atau kecelakaan mobil. Kemudian yang kedua, amnesia selektif. Pada amnesia selektif, seseorang hanya melupakan hal-hal yang mengganggu yang terjadi selama periode waktu tertentu. Seseorang mungkin ingat masa-masa di mana ia melakukan perselingkuhan, tetapi tidak ingat rasa bersalah yang ditimbulkannya. Seorang tentara mungkin bisa mengingat sebagian besar pertempuran, tetapi tidak ingat akan kematian temannya. Kemudian yang ketiga, amnesia menyeluruh. Pada amnesia menyeluruh, orang lupa akan seluruh kejadian dalam hidup mereka, siapa mereka, pekerjaan mereka, tempat tinggal mereka, dengan siapa mereka tinggal. Bentuk amnesia ini sangatlah langka. Meskipun kita mungkin tidak akan berpikir demikian jika kita menonton sinetron. Orang yang mengalami amnesia menyeluruh tidak dapat mengingat informasi pribadi, tetapi mereka cenderung mempertahankan kebiasaan, selera, dan keterampilan mereka. Jika seseorang mengalami amnesia menyeluruh, orang tersebut masih akan tahu bagaimana cara membaca meskipun ia tidak bisa mengingat siapa guru SD-nya. Kemudian yang keempat, amnesia kontinu. Pada amnesia jenis ini, seseorang melupakan segala hal yang terjadi dari periode waktu tertentu sampai dengan dan termasuk saat ini. Kemudian yang terakhir, amnesia sistematis. Pada amnesia ini, hilang ingatan terjadi pada kategori informasi tertentu, seperti ingatan tentang keluarga, seseorang, atau orang tertentu di dalam hidupnya. Orang-orang dengan amnesia disosiatif biasanya melupakan peristiwa atau periode kehidupan traumatis yang menghasilkan emosi negatif yang kuat seperti kengerian yang teramat sangat atau rasa bersalah.
Seseorang terkadang menyatakan bahwa ia tidak ingat kejadian-kejadian tertentu dalam hidupnya, seperti tindakan kriminal, janji yang dibuat pada orang lain, dan sebagainya. Memalsukan mengalami amnesia sebagai cara untuk melepaskan diri dari tanggung jawab disebut dengan malingering, yang merujuk pada memalsukan simptom-simptom atau membuat pernyataan palsu untuk kepentingan pribadi, seperti menghindari pekerjaan. Para klinisi tidak punya metode jitu untuk membedakan orang dengan amnesia disosiatif dengan para malinger. Akan tetapi, klinisi berpengalaman dapat membuat perkiraan yang secara akademis cukup mumpuni dan masuk akal. Subtipe langka dari amnesia disosiatif ditandai dengan fugue atau amnesia ketika kejadian. Kata tersebut berasal dari bahasa Latin yang berarti terbang. Dalam fugue disosiatif, seseorang dapat pergi secara tiba-tiba tanpa rencana dari tempat tinggal atau tempat kerjanya. Kepergiannya dapat memiliki tujuan, menuju lokasi tertentu, atau pergi tak tentu arah. Selama berada dalam keadaan fugue, seseorang tidak mampu mengingat informasi pribadi sebelumnya dan bingung akan identitasnya atau memiliki identitas baru, baik sebagian atau seluruhnya. Terlepas dari perilaku aneh tersebut, penderita mungkin terlihat normal dan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kelainan mental. Orang tersebut tidak dapat mengingat masa lalunya atau dapat melaporkan data terkait informasi masa lampau dengan ingatan yang salah tanpa menyadari ingatan tersebut salah. Sementara orang dengan amnesia tampak bepergian tanpa tujuan, orang dalam keadaan fugue lebih bertujuan ketika bertindak. Beberapa di antaranya tidak ingin pergi jauh dari rumahnya. Mereka menghabiskan siang hari di taman atau bioskop atau menghabiskan malam di hotel dengan nama lain, biasanya menghindari kontak dengan orang lain. Akan tetapi, identitas baru mereka belum lengkap dan hanya bersifat sementara, serta sense of self yang mereka miliki sebelumnya akan kembali dalam hitungan jam atau hari. Merupakan hal yang kurang umum ditemukan apabila pola fugue disosiatif berlangsung selama beberapa bulan atau tahun dan termasuk pergi ke tempat yang jauh dan memiliki identitas baru. Individu-individu membentuk identitas yang lebih spontan dan lebih dapat bersosialisasi daripada diri mereka yang sebenarnya, yang biasanya bersifat tenang dan biasa saja. Mereka dapat membangun keluarga baru dan bisnis yang sukses. Walaupun kejadian ini terdengar aneh, keadaan fugue tidak termasuk ke dalam kategori psikosis karena penderita gangguan ini dapat berpikir dan bertingkah laku dengan cukup normal dalam hidup barunya tentu saja. Kemudian, suatu hari tiba-tiba kesadaran akan identitas lama mereka kembali dan mereka dibanjiri ingatan masa lalu. Saat ini, mereka cenderung tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi selama keadaan fugue. Identitas baru, kehidupan baru, meliputi seluruh keterlibatan dan tanggung jawabnya, hilang dari ingatan. Amnesia disosiatif relatif tidak umum, tetapi paling umum terjadi pada situasi peperangan atau situasi yang tidak menguntungkan atau yang sangat membuat stres. Tujuan yang mendasari disosiasi adalah disosiasi melindungi penderita dari ingatan traumatis atau sumber lain, pengalaman atau konflik emosional yang menyakitkan, menurut Maldonado, Butler, dan Spiegel pada tahun 1998. Amnesia disosiatif mungkin juga sulit dibedakan dengan malingering. Orang yang puas dengan masa lalunya dapat mengklaim mengalami amnesia ketika mereka tidak ditemukan di lokasi baru dengan identitas barunya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian gangguan depersonalisasi atau derealisasi. Depersonalisasi atau depersonalization adalah perubahan atau kehilangan sementara dalam perasaan yang biasa mengenai realitas kita. Dalam kondisi depersonalisasi, seseorang merasa terpisah dari diri dan sekeliling mereka. Mereka mungkin merasa bermimpi atau bertindak seperti robot, menurut Sherab et al. Pada tahun 2006. Derealisasi atau derealization, perasaan tidak nyata mengenai dunia eksternal yang meliputi perubahan aneh dalam persepsi lingkungan seseorang atau pada rentang waktu tertentu juga dapat terjadi. Manusia dan objek dapat terlihat berubah dalam segi ukuran atau bentuk dan mungkin terdengar berbeda. Semua perasaan ini dapat diasosiasikan dengan perasaan cemas, termasuk rasa pusing dan takut akan menjadi gila, atau dapat pula diasosiasikan dengan depresi. Walaupun sensasi ini tergolong aneh, penderita gangguan depersonalisasi atau derealisasi masih memiliki kontak dengan realitas. Mereka bisa membedakan realitas dan imajinasi bahkan selama episode depersonalisasi. Kebalikan dari amnesia menyeluruh atau fugue, mereka tahu siapa diri mereka. Ingatan mereka tetap utuh dan mereka tahu di mana mereka bahkan ketika mereka tidak menyukai keadaan pada saat itu.
Perasaan depersonalisasi biasanya muncul secara tiba-tiba dan menghilang secara perlahan. Orang-orang yang sehat seringkali mengalami peristiwa depersonalisasi dan derealisasi berdurasi singkat, menurut Hunter et al. Pada tahun 2003. Berdasarkan DSM-5, sekitar setengah dari orang dewasa pernah mengalami setidaknya satu episode depersonalisasi atau derealisasi pada titik tertentu di kehidupan mereka. Menurut APA pada tahun 2013. Seseorang dapat didiagnosis memiliki gangguan ini jika pengalaman menjadi persisten dan berulang dan menimbulkan tekanan atau kesulitan yang signifikan dalam menjalani fungsi sehari-hari. Gangguan depersonalisasi derealisasi dapat menjadi masalah yang kronis atau bertahan lama. DSM mendiagnosis gangguan depersonalisasi atau derealisasi berdasarkan kriteria yang ditunjukkan pada tabel berikut. Karakteristik utama dari gangguan depersonalisasi atau derealisasi. Yang pertama, episode berulang dari depersonalisasi atau derealisasi maupun keduanya. Kemudian yang kedua, episode dicirikan dengan perasaan terlepas dari pikiran, perasaan atau sensasi, depersonalisasi, atau dari lingkungan, derealisasi. Kemudian yang ketiga, episode dapat berupa mengamati diri sendiri dari luar tubuh. Kemudian yang keempat, episode dapat terasa seperti mimpi. Dan yang kelima atau yang terakhir, selama episode-episode ini, seseorang tetap dapat membedakan kenyataan dan imajinasi. Dalam hal perilaku yang teramati dan ciri-ciri yang berkaitan, depersonalisasi dan derealisasi mungkin lebih dekat hubungannya dengan gangguan kecemasan seperti fobia dan gangguan panik dibandingkan dengan gangguan disosiatif. Tidak seperti gangguan disosiatif lainnya yang tampaknya melindungi self dari kecemasan, depersonalisasi dan derealisasi dapat menimbulkan kecemasan dan nantinya dapat memunculkan perilaku menghindar. Pengaruh budaya memiliki hubungan penting dengan pengembangan dan ekspresi pola perilaku abnormal, termasuk sindrom disosiatif seperti gangguan depersonalisasi atau derealisasi. Contohnya, bukti menunjukkan bahwa pengalaman depersonalisasi dan derealisasi mungkin lebih umum dalam budaya individualistik yang menekankan individualisme atau identitas diri, seperti di Amerika Serikat, dibandingkan dengan budaya kolektivisme yang menekankan identitas dan tanggung jawab kelompok terhadap peran dan kewajiban sosial seseorang. Menurut Sierra et al. Pada tahun 2006, sebagaimana yang akan dibahas selanjutnya, gangguan disosiatif juga dapat memiliki bentuk yang sangat berbeda dalam budaya yang berbeda. Nah, berikutnya kita masuk ke sindrom disosiatif terikat budaya. Terdapat persamaan antara konsep gangguan disosiatif dan sindrom terikat budaya tertentu yang dipegang oleh masyarakat barat dan yang ditemukan pada belahan dunia lain. Sebagai contoh, AMOK adalah sindrom terikat budaya yang umumnya terjadi di budaya-budaya Asia Tenggara dan negara-negara Pasifik yang melibatkan kondisi seperti kerasukan, di mana seseorang tiba-tiba menjadi sangat marah dan menyerang orang lain atau menghancurkan suatu objek secara brutal. Orang-orang yang mengamuk kemudian mungkin akan mengaku tidak ingat kejadian tersebut atau merasa seperti mereka bertindak layaknya robot. Contoh lainnya adalah ZAR, sebuah istilah yang digunakan pada negara-negara Afrika Utara dan Timur Tengah untuk menggambarkan kerasukan arwah pada orang-orang yang mengalami kondisi disosiatif. Selama kondisi ini, individu berperilaku dengan tidak biasa, mulai dari berteriak-teriak sampai membentur-benturkan kepalanya ke dinding. Berikutnya, kita masuk ke perspektif teoretis. Gangguan disosiatif merupakan fenomena yang menarik dan membingungkan. Bagaimana mungkin perasaan seseorang mengenai identitas pribadinya menjadi sangat terdistorsi sehingga ia mengembangkan kepribadian ganda, membuang sebongkah besar memori personal, atau mengembangkan identitas baru? Meskipun masih banyak hal yang belum terungkap dari gangguan ini, beberapa petunjuk memberikan gambaran terkait asal-muasalnya. Yang pertama ada pandangan psikodinamika. Bagi para teoretikus psikodinamika, gangguan disosiatif melibatkan penggunaan represi secara besar-besaran, menyebabkan pemisahan impuls yang tidak dapat diterima dan ingatan-ingatan menyakitkan dari kesadaran, biasanya melibatkan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, menurut Ross and Ness pada tahun 2010. Amnesia disosiatif dapat memberikan fungsi adaptif melepaskan atau memisahkan seseorang dari disadarinya pengalaman traumatis atau sumber luka atau konflik psikologis lainnya. Dalam amnesia disosiatif dan fugue, ego melindungi diri dari kecemasan dengan menghapuskan kenangan mengganggu atau memisahkan impuls mengancam yang bersifat seksual atau agresif. Dalam gangguan identitas disosiatif, seseorang dapat mengekspresikan impuls yang tidak dapat diterima ini melalui pengembangan kepribadian alternatif. Dalam depersonalisasi, seseorang berada di luar dirinya sendiri, jauh dari gejolak emosional di dalamnya.
Baik, selanjutnya terkait perspektif sosial kognitif akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, mohon izin melanjutkan. Dari perspektif sosial kognitif, dari sudut pandang ini dapat dikonsepkan disosiasi dalam bentuk amnesia disosiatif dan fugu sebagai respon pembelajaran yang melibatkan perilaku menjauhkan diri secara psikologis dari memori ataupun emosi yang mengganggu. Nah, beberapa teoretikus sosial kognitif seperti Nicholas Panos percaya bahwa gangguan identitas disosiatif adalah bentuk permainan peran yang diperoleh melalui pembelajaran observasional dan penguatan. Nah, selanjutnya ada disfungsi otak. Penelitian mengenai perilaku disosiatif dan kaitannya dengan disfungsi otak masih terbilang baru, tetapi bukti-bukti awal menunjukkan perbedaan struktural wilayah otak yang terlibat dalam memori dan emosi antara pasien dengan gangguan identitas disosiatif dan kelompok kontrol yang sehat. Ini menurut Fremente dan teman-temannya. Nah, bukti terbaru juga menunjukkan ketidakteraturan lain dalam fungsi otak selama tidur. Peneliti berpendapat bahwa gangguan dalam siklus tidur terjaga yang normal dapat mengakibatkan intrusi pada pengalaman seperti mimpi dalam keadaan terjaga yang muncul pengalaman disosiatif seperti masa terlepas dari tubuh. Nah, membantu siklus terjaga dapat membantu mencegah atau menangani pengalaman disosiatif. Seperti itu. Oke, bisa next. Nah, selanjutnya ada model diatesis stres. Nah, terlepas dari banyaknya bukti kekerasan fisik ataupun pelecehan pada masa kecil pada sebagian orang dengan gangguan disosiatif, sangat sedikit anak-anak dengan trauma mendalam yang akhirnya mengembangkan kepribadian ganda. Seperti banyak dari kita yang dapat membagi kesadaran sehingga kita tidak menyadari kejadian-kejadian yang biasanya menyita perhatian kita. Nah, banyak dari kita mungkin dapat membuang hal-hal yang tidak menyenangkan dari pikiran kita dan memainkan beragam peran yang bantu kita menyelesaikan permasalahan kita. Mungkin kehebatannya bukan pada atensi yang dapat dipecah-pecah, tetapi kesadaran manusia yang umumnya terintegrasi menjadi suatu keseluruhan yang bermakna. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai penanganan gangguan disosiatif. Nah, sejak zaman Freud dan Janet, kebanyakan penanganan di gangguan disosiatif difokuskan pada mengungkapkan dan menceritakan ingatan traumatik. Menurut Horvitz dan Lowenstein pada tahun 1994, mungkin kebutuhan disosiasi akan hilang jika trauma yang dimiliki dapat diterima dan diekspresikan. Banyak klinisi menggunakan hipnosis untuk membantu pasien mengembangkan dan menghidupkan kejadian traumatik. Akan tetapi, tidak ada penelitian yang mendukung efektivitas atau abreaksi menghidupkan kembali secara emosional pengalaman traumatik di masa lalu atau hipnosis sebagai penanganan untuk gangguan disosiatif. Nah, mereka yang skeptis dan khawatir bahwa hipnosis dapat menciptakan simptom disosiatif atau ingatan palsu. Nah, sebenarnya tujuan akhir dalam menangani DID ini bukan membuat salah satu kepribadian menang atas keberbedaan lainnya, tetapi adalah untuk mengintegrasikan kepribadian yang berbeda menjadi suatu keseluruhan. Nah, penyatuan atau integrasi tidak berbeda dengan tugas yang kita semua hadapi dalam merekonsiliasikan peran berbeda dalam kehidupan menjadi sense of self yang koheren. Saat ini belum ada atau tidak ada penelitian sistematik yang telah dilaksanakan tentang efektivitas penanganan apapun untuk gangguan disosiatif, apalagi perbandingan sebagai alternatif penanganan. Nah, obat anti kecemasan, antidepresan, dan antipsikostik kadang-kadang digunakan, tetapi obat-obat tersebut hanya mengurangi distres. Obat-obatan tidak mengobati gangguannya. Nah, kemajuan di bidang penanganan membutuhkan pemahaman secara lebih baik mengenai gangguan dan secara lebih umum tentang proses mental sadar dan tidak sadar. Oke, bisa next. Nah, selanjutnya kita akan memasuki simptom somatis dan gangguan terkait. Next lagi. Nah, istilah somatis berasal dari bahasa Yunani yang berarti tubuh. Orang dengan gangguan somatis dan gangguan yang terkait memiliki keluhan simptom fisik, padahal tidak diidentifikasi penyebab fisik atau memiliki kekhawatiran yang berlebihan mengenai simptom fisik yang dimilikinya. Akan tetapi, simptomnya tidak dibuat-buat. Masalah fisiknya sangat nyata dalam pikiran meskipun bukan dalam tubuh penderita. Simptom-simptom ini secara signifikan memengaruhi kehidupan penderitanya dan seringkali membuat mereka melakukan safari dokter. Istilah safari dokter ini kayak berpindah-pindah dokter gitu loh. Nah, dengan harapan menemukan praktisi medis yang dapat menjelaskan dan menangani penyakit mereka. Ini menurut Riff dan Sharp pada tahun 2004. Acuan mereka mungkin percaya kalau mereka benar-benar sakit, meskipun dokter telah menyatakan hal sebaliknya. Beberapa individu memalsukan atau mengarang simptom-simptom fisik yang mereka rasakan tanpa alasan yang jelas, selain untuk menerima penanganan medis. Simptom fisik bisa memiliki banyak bentuk. Dalam kasus dramatis, simptomnya melibatkan hendaya substansial, khususnya dalam indera atau sistem muskular.
Misalnya, pasien tidak mampu melihat, kemudian kelumpuhan pada salah satu lengannya. Nah, pada kasus lain, pasien yang mengalami simptom fisik biasanya memiliki banyak keluhan yang terus berubah tentang masalah seperti nyeri kronis, perut bergolak, dan pusing. Terakhir, sebagai pasien mungkin akan khawatir secara terus-menerus bahwa telah tertular penyakit mematikan tertentu dan kecemasan itu menetap meskipun tes medisnya negatif dan dokter telah memberikan jaminan untuk itu. Next, gangguan simptom somatis. Sebagian besar orang pernah merasakan simptom somatis dalam hidupnya. Hal ini merupakan hal yang normal bila seseorang khawatir akan sistem somatis yang dirasakannya dan mencari pertolongan medis. Namun, orang dengan gangguan sistem somatis atau SSD tidak hanya akan merasakan simptom fisik yang mengganggu, tetapi mereka terlalu mengkhawatirkan simptom yang mereka rasakan hingga di mana hal itu memengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diagnosis gangguan ini menekankan ciri psikologis dari simptom fisik, bukan apakah sebab yang mendasari atau apakah sebab dari simptom tersebut dapat dijelaskan secara medis. Nah, diagnosis untuk SSD berciri simptom fisik yang persisten, umumnya berlangsung sekitar 6 bulan atau lebih, meskipun salah satu simptom mungkin tidak selalu muncul. Nah, simptom tersebut diasosiasikan dengan distress personal atau terganggunya fungsi keseharian seseorang. Simptom-simptom tersebut dapat meliputi keluhan sakit lambung atau berbagai penyakit serta rasa sakit lainnya. Oke, selanjutnya hipokondriasis. Istilah hipokondriasis yang dinyatakan pada DSM sebelumnya merupakan sebuah gangguan yang terjadi pada orang-orang dengan keluhan fisik yang percaya bahwa simptom yang mereka alami diakibatkan oleh penyakit serius yang tidak terdeteksi, seperti kanker atau penyakit jantung, meskipun praktisi medis telah menyatakan sebaliknya. Nah, hipokondriasis adalah kecemasan terhadap kesehatan, sebuah perkiraan bahwa simptom-simptom fisik yang dialami seseorang merupakan tanda bahwa ada masalah serius pada kesehatan mereka. Ini menurut Abramowitz dan Bradrock pada tahun 2011. Nah, terdapat perubahan di DSM-5 mengenai kategori dalam diagnosis gangguan sistem somatis dan gangguan terkait lainnya. Antara lain ada illness anxiety disorder, conversion disorder, dan factitious disorder. Oke, next kita akan masuk yang pertama yaitu ada illness anxiety disorder atau gangguan kecemasan terhadap penyakit. Nah, pada DSM-5 memperkenalkan kategori diagnosis baru yaitu gangguan kecemasan terhadap penyakit atau illness anxiety disorder atau IAD. Nah, dengan penekanan pada kecemasan terkait penyakit daripada stres yang disebabkan oleh simptom yang mereka rasakan. Nah, bagi pasien-pasien ini, bukan simptom mereka rasakan yang mereka khawatirkan, simptom-simptom seperti sedikit rasa sakit dan nyeri atau rasa sesak di perut atau dada yang dirasakan seketika. Nah, pada beberapa kasus tidak ada gejala yang dilaporkan sama sekali, tetapi orang tersebut masih mengungkapkan kekhawatiran mendalam mengenai penyakit serius yang tidak terdiagnosis. Nah, gangguan kecemasan terhadap penyakit pada beberapa kasus orang yang mengalami gejala ini memiliki riwayat keluarga yang penyakit serius yaitu seperti Alzheimer, tetapi kemudian teralihkan dengan kekhawatiran berlebihan bahwa ia memiliki penyakit yang sama atau secara perlahan penyakit tersebut berkembang dalam dirinya. Orang tersebut mungkin akan terobsesi untuk memeriksakan tubuhnya untuk tanda-tanda yang penyakit yang dikhawatirkan. Nah, pada IAD ini terdapat dua subtipe utama dari gangguan ini, yaitu yang pertama subtipe menghindari perawatan, yaitu care avoidance subtype, dialami oleh orang-orang yang menunda atau menghindari kunjungan medis atau tes laboratorium karena tingginya tingkat kecemasan terhadap penyakit yang mungkin ditemukan. Nah, yang subtipe kedua yaitu ada mencari perawatan atau yang safari dokter tadi ya, yaitu care seeking subtype. Nah, digambarkan dengan orang-orang yang gemar berganti dokter, berpindah dari satu dokter ke dokter lainnya. Harapan dari tipe ini yaitu dapat mengkonfirmasi ketakutan terburuk mereka. Orang-orang ini mungkin akan marah pada dokter yang meyakinkan mereka bahwa ketakutan mereka tidaklah beralasan. Selanjutnya yang kedua ada conversion disorder atau gangguan konversi. Nah, gangguan konversi disebut juga gangguan sindrom neurologis fungsional, ditandai dengan simptom atau defisit yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerakan yang disengaja, seperti ketidakmampuan berjalan atau menggerakkan tangan, atau yang mengganggu fungsi sensoris seperti ketidakmampuan melihat, mendengar, atau merasakan rangsangan. Apa yang membuat masalah-masalah ini memenuhi syarat sebagai gangguan psikologis adalah hilangnya atau terganggunya fungsi fisik yang tidak konsisten atau tidak sesuai dengan kondisi medis atau penyakit yang diketahui. Akibatnya, gangguan konversi diyakini melibatkan konversi atau transformasi tekanan emosional menjadi simptom yang signifikan dalam fungsi motorik atau sensoris. Namun, dalam beberapa kasus, apa yang tampaknya menjadi gangguan konversi ternyata berubah menjadi fabrikasi yang disengaja atau simptom yang dibuat-buat untuk mendapatkan keuntungan eksternal atau malengineering. Nah, sayangnya para klinisi tidak memiliki kemampuan untuk menentukan dengan tepat apakah seorang berpura-pura sakit seperti itu.
Nah, gangguan konversi dinamakan demikian karena kepercayaan yang dipegang teori psikodinamika menyatakan bahwa nama tersebut merepresentasikan penyaluran atau konversi energi-energi seksual atau agresif yang depresi dalam bentuk simptom fisik. Gangguan konversi sebelumnya disebut histeria atau neurosis histerikal dan memainkan peran penting dalam pengembangan teori psikoanalisis. Gangguan histeria tampaknya jauh lebih umum ditemukan pada masa Freud dibandingkan dengan saat ini. Nah, jika tiba-tiba nih teman-teman kehilangan penglihatan atau jika tidak lagi bisa merekan kaki, mungkin akan menunjukkan kekhawatiran yang wajar. Namun, beberapa orang dengan gangguan konversi seperti orang-orang dengan amnesia disosiatif menunjukkan ketidakpedulian luar biasa terhadap simptom yang mereka alami. Fenomena ini disebut label indifference. Namun DSM menyarankan untuk tidak menyertakan ketidakpedulian pada simptom dengan faktor perumusan diagnosis karena banyak individu yang mengatasi gangguan fisik yang sebenarnya dengan menyangkal atau meremehkan rasa sakit atau khawatiran mereka setidaknya untuk sementara. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk yang ketiga yaitu factitious disorder. Nah, untuk factitious disorder, orang dengan gangguan ini memalsukan atau mengarang simptom-simptom fisik atau psikologi yang mereka rasakan tetapi tanpa motif yang jelas. Terkadang mereka langsung berpura-pura mengklaim tidak bisa menggerakkan tangan atau kaki atau mengklaim penyakit yang atau rasa sakit yang tidak ada. Nah, terkadang pula mereka melukai diri sendiri atau mengonsumsi obat yang menyebabkan simptom yang mengganggu yang bahkan mengancam jiwanya. Nah, kebingungan ini melibatkan tidak adanya motif dari perilaku berbohong. Gangguan faktisius tidak sama dengan malingering karena malingering dimotivasi oleh penghargaan atau intensif eksternal. Malingering tidak dianggap sebagai gangguan mental dalam kerangka DSM. Seseorang mungkin akan berpura-pura sakit untuk menghindari pekerjaan atau memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan disabilitas. Mereka mungkin menipu dan berlaku tidak jujur, tetapi mereka tidak dianggap menderita gangguan psikologis. Namun dalam gangguan faktisius, simptom-simptom tersebut tidak memberikan keuntungan atau penghargaan eksternal yang jelas. Dengan demikian, gangguan faktisius berperan sebagai kehidupan psikologis yang mendasari seseorang untuk berpura-pura sakit. Oleh karena itu, gangguan ini diklasifikasi sebagai gangguan mental atau psikologis. Dua subtipe gangguan faktisius adalah gangguan faktis pada diri sendiri dan gangguan faktisius yang dikarenakan orang lain. Oke, next selanjutnya ada sindrom Munchausen. Ya, sindrom ini adalah bentuk dari pura-pura sakit di mana seseorang berpura-pura sakit atau membuat dirinya sakit. Meskipun orang-orang dengan gangguan simptom somatis dapat memenuhi beberapa manfaat dari sindrom fisik yang dirasakannya, seperti menarik simpati orang lain, mereka mendapatkan hal tersebut secara tidak sengaja. Mereka tidak bermaksud untuk menipu orang lain. Namun sindrom ini adalah jenis gangguan faktisius di mana terdapat usaha yang disengaja atau rangsangan dari keluhan fisik yang tampak masuk akal tanpa keuntungan yang jelas, terlepas dari asumsi peran sebagai pasien dan menerima simpati serta dukungan dari orang lain. Oke, kita next. Nah, selanjutnya ada intisari simptom somatis utama dan gangguan terkait. Ini lebih ke ini ya, prevalensi gitu. Nah, dari jenis gangguan yang pertama ada gangguan sindrom somatis. Rata-rata prevalensi dalam populasinya yaitu tidak diketahui tetapi mungkin mengaruhi 5% sampai 7% populasi dewasa secara umum. Nah, deskripsinya tadi yang pengertian tadi ya kayak pola perilaku, pikiran atau perasaan abnormal terkait simptom-simptom fisik. Nah, ciri-cirinya yaitu simptom-simptom menyebabkan seorang seringkali segera mencari bantuan medis atau mengganggu keberfungsian seseorang secara signifikan. Kemudian ada gangguan kecemasan terhadap penyakit. Prevalensinya itu diketahui. Untuk deskripsinya terlalu percaya bahwa dirinya sedang sakit parah. Untuk ciri-cirinya yang pertama ada rasa takut akan sakit yang persisten meskipun praktisi medis telah mengatakan sebaliknya. Kemudian dia cenderung menginterpretasikan sensasi fisik atau nyeri ringan dan rasa sakit sebagai tanda penyakit serius. Selanjutnya ada gangguan konversi, gangguan simptom neurologis fungsional atau conversion disorder tadi. Nah, ini tidak diketahui tetapi dilaporkan pada 5% pasien yang dirujuk ke klinik neurologi. Ini lebih ke tadi ya perubahan atau kelainan fungsi fisik tanpa menyebabkan medis. Selain fisik itu juga ke fungsi sensoris ya kayak indera gitu. Nah, ciri-cirinya muncul dalam konteks konflik atau pengalaman yang menekan yang memberikan kepercayaan pada asal muasal psikologisnya. Kemudian ciri-ciri yang kedua dapat diasosiasikan sebagai label indifference tadi yang pengabaian simptom. Nah, terakhir ada gangguan faktisius. Untuk prevalensinya sendiri tidak diketahui tetapi diperkirakan 1% dari pasien medis di lingkungan rumah sakit mungkin sesuai dengan karakteristik diagnosis.
Untuk deskripsinya ya tadi memalsukan atau mengarang simptom fisik atau psikologis tanpa motif yang jelas. Untuk ciri-cirinya tidak seperti malingering, situasi ini tidak memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, terdapat dua tipe penggangguan utama, yaitu gangguan faktis yang tertanam dalam diri sendiri. Yang tadi yang subtipe itu atau membuat atau menyebab simptom pada dirinya secara umum disebut sindrom Munchausen, dan juga gangguan faktis yang dikarenakan karena orang lain atau menyebabkan simptom pada orang lain. Nah, seperti itu. Nah, ini diambil dari tingkat prevalensi dari APA tahun 2013. Oke, next. Selanjutnya ada perspektif teoritis. Nah, tidak banyak yang diketahui mengenai dasar-dasar biologis dari simptom somatis dan gangguan terkait. Penelitian otak pasien dengan paralisis histeria atau seorang yang mengaku anggota tubuhnya tidak bisa bergerak meskipun otot dan sarafnya baik-baik saja menunjukkan kemungkinan gangguan pada sirkuit otak yang bertanggung jawab untuk mengendalikan gerakan dan respon emosional. Ini pada Kines tahun 2006. Nah, penelitian otak ini menunjukkan bahwa kendali normal atas pergerakan dapat terhambat oleh aktivitas sirkuit otak yang terlibat dalam pemrosesan emosi. Nah, kita harus sadar bahwa para ilmuwan baru mencapai tahap awal guna memahami dasar-dasar biologis dari gangguan konversi dan masih banyak hal yang belum diketahui. Selanjutnya ada teori psikodinamika. Menurut teori psikodinamika, simptom-simptom histeria berfungsi atau simptom-simptom yang memungkinkan seorang untuk mencapai keuntungan primer dan sekunder. Nah, keuntungan primer adalah memungkinkan individu menjaga konflik-konflik internal tetap direpresi. Sedangkan keuntungan sekunder dari sindrom ini adalah memungkinkan untuk individu untuk menghindari tanggung jawab yang memberatkan dan untuk memperoleh dukungan orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya ada teori pembelajaran, berfokus pada hal-hal yang secara langsung menguatkan simptom dan peran sekundernya dalam membantu individu menghindari atau melarikan diri dari situasi yang memicu kecemasan. Dari perspektif ini, orang-orang dengan gangguan simptom somatis dan gangguan terkait juga memiliki manfaat atau hal-hal yang memperkuat peran sakit. Nah, orang dengan gangguan konversi misalnya dapat terbebaskan dari tugas dan tanggung jawab seperti pergi bekerja atau melakukan tugas-tugas rumah tangga. Perbedaan dalam pengalaman belajar dapat menjelaskan mengapa gangguan konversi secara historis lebih sering dilaporkan pada wanita daripada pria. Hal ini terjadi mungkin karena perempuan dalam budaya barat cenderung diajarkan untuk mengatasi stres dengan berpura-pura sakit daripada pria. Ini dijelaskan oleh Miller tahun 1987. Nah, di sini tidak dinyatakan bahwa seseorang dengan gangguan konversi merupakan seorang pembohong, hanya ingin menunjukkan bahwa seseorang dapat belajar untuk mengadopsi peran yang bertujuan untuk mendapatkan konsekuensi yang menguatkan yang terlepas dari apakah mereka sengaja berusaha menampilkan peran-peran ini. Oke, next. Selanjutnya ada teori kognitif. Dari perspektif kognitif, kita dapat menganggap hipokondriasis dalam beberapa kasus sebagai jenis strategi self-handicapping, cara menyalahkan kinerja buruk dari menurunnya kondisi kesehatan. Nah, dalam kasus lain, mengalihkan perhatian pada keluhan fisik dapat berfungsi sebagai sarana untuk menghindari pemikiran tentang masalah kehidupan lainnya. Nah, orang dengan hipokondriasis memiliki kecenderungan untuk melebih-lebihkan signifikasi keluhan fisik ringan. Ini pada Fulton Marcus dan Merky tahun 2011 dan juga Asmuth dan Hoffman dan Beck pada tahun 2011 juga. Nah, mereka salah menafsirkan simptom-simptom ringan sebagai tanda-tanda penyakit yang serius yang menimbulkan kecemasan, kemudian menyebabkan mereka terus mencari dokter dalam upaya untuk mengungkap penyakit berbahaya yang mereka takut untuk memiliki gitu. Nah, kecemasan terhadap masalah kesehatan merupakan karakteristik umum dari hipokondriasis dan gangguan panik. Nah, teoretikus berspekulasi bahwa kedua gangguan ini mungkin berbagi penyebab yang sama yang melibatkan cara berpikir terdistorsi, sehingga orang dengan gangguan ini salah mengimpretasikan perubahan minor pada sensasi tubuh sebagai tanda akan terjadinya bahaya. Oke, selanjutnya ada disfungsi otak. Para peneliti menyatakan bahwa simptom konversi dapat melibatkan terputusnya atau terganggunya sambungan saraf antara bagian-bagian otak yang mengendalikan fungsi-fungsi tertentu, seperti berbicara, dan bagian-bagian otak lain yang terlibat dalam pengaturan kecemasan. Seperti itu. Oke, bisa next. Nah, selanjutnya kita akan membahas penanganan gangguan simptom somatis dan gangguan terkait. Nah, akan kuserahkan kepada Manda. Oke, terima kasih banyak Atsal. Kalau gitu, saya izin melanjutkan menjelaskan nih tentang penanganan gangguan simptom somatis dan gangguan terkait. Oke, untuk next slide.
pendekatan penanganan yang dipraksai oleh Freud, psikoanalisis dimulai dengan penanganan histeria yang saat ini disebut dengan gangguan konversi. Psikoanalisis berupaya mengungkap dan membawa konflik tidak sadar semasa kecil ke kesadaran. Begitu konflik disadari dan terselesaikan, simptom tersebut tidak lagi dibutuhkan dan harus dihilangkan. Selanjutnya, pendekatan penanganan perilaku berfokus pada memindahkan sumber penguatan sekunder atau keuntungan sekunder yang mungkin terhubung dengan keluhan-keluhan fisik. Anggota keluarga dan kerabat misalnya seringkali menganggap individu dengan gangguan ini sebagai individu yang sakit dan tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya secara normal. Hal ini akan menguatkan ketergantungan individu tersebut dan perilaku mengeluhnya. Terapis perilaku dapat mengajari anggota keluarga individu untuk menghargai usahanya melaksanakan tanggung jawab dan mengacuhkan perilaku merengek dan mengeluh. Selanjutnya, dari terapi kognitif perilaku telah menunjukkan hasil yang positif dalam menangani hipokondriasis yang saat ini digolongkan ke dalam gangguan simptom somatis atau gangguan kecemasan terhadap penyakit. Teknik kognitif dalam merestrukturisasi pemikiran yang terdistorsi membantu klien mengidentifikasi dan mengganti kepercayaan berlebihan terkait penyakit dengan alternatif yang rasional. Oke, boleh next slide. Oke, untuk slide selanjutnya kita akan membahas tentang faktor psikologis yang memengaruhi kesehatan fisik. Oke, boleh next slide. Nah, gangguan fisik di mana faktor psikologis dipercayai nih memiliki peran kausa atau berkontribusi dahulu disebut sebagai gangguan psikosomatik atau psychosomatic. Istilah psikosomatik diambil dari bahasa Yunani yang berarti jiwa, bahasa Yunani psike yang berarti jiwa atau kecerdasan, serta soma yang berarti tubuh. Gangguan seperti asma dan sakit kepala dahulu digolongkan sebagai gangguan psikomatik karena didasarkan pada kepercayaan bahwa faktor psikologis memainkan peranan penting dalam perkembangannya. Gangguan simptom somatis dan gangguan terkait membuka cakrawala nih terhadap pengaruh pemikiran, perilaku, dan emosi yang terganggu terhadap kesehatan fisik kita. Meskipun gangguan simptom somatis dan gangguan terkait bersifat behavioral atau psikologis, gangguan fisik dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis seperti yang akan kita bahas selanjutnya. Boleh next slide. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang sakit kepala. Jadi, sakit kepala merupakan gejala dari banyak gangguan medis. Namun ketika sakit tidak disertai simptom lain nih, sakit kepala dapat dianggap berhubungan dengan stres dan sejauh ini sakit kepala yang paling sering terjadi adalah sakit kepala tipe tegang kepala atau tension headache. Stres dapat menyebabkan kontraksi yang persisten pada otot kulit kepala, wajah, bahu, dan leher yang menyebabkan munculnya sakit kepala tipe tegang secara periodik atau kronis. Selanjutnya ada migrain yang merupakan gangguan neurologis yang kompleks dan dapat berlangsung selama beberapa jam atau hari. Walaupun migrain dapat menyerang semua orang nih ya, baik pria maupun wanita segala usia, sekitar 2 dari 3 kasus migrain terjadi pada wanita berusia antara 15 sampai 55 tahun. Migrain dapat berlangsung sesering setiap hari atau sejarang beberapa bulan. Migrain dicirikan sebagai sensasi ditusuk-tusuk atau berdenyut-denyut hanya di salah satu sisi kepala atau terpusat di belakang mata. Oke, boleh next slide. Nah, selanjutnya dari sakit kepala, dari perspektif teoritis,
penyebab yang mendasari sakit kepala masih belum jelas dan masih perlu nih dipelajari lebih lanjut. Salah satu faktor yang mungkin berkontribusi terhadap sakit kepala tipe tegang adalah meningkatnya sensitivitas saluran saraf yang memberi sinyal rasa sakit ke otak dari wajah ke kepala. Sakit kepala migrain dapat melibatkan gangguan sistem saraf pusat yang melibatkan saraf dan pembuluh darah di otak. Neurotransmitter serotonin juga terlibat. Penurunan tingkat serotonin dapat menyebabkan pembuluh darah di otak berkontraksi atau menyempit dan kemudian berdilatasi atau meregang. Peregangan ini menstimulasi sensitivitas ujung saraf, menimbulkan sensasi ditusuk-tusuk dan berdenyut-denyut yang diasosiasikan dengan migrain. Bukti juga merujuk pada adanya pengaruh genetik yang kuat terhadap migrain. Selanjutnya, penanganan penghilang rasa sakit yang tersedia secara umum seperti aspirin, ibuprofen, dan acetaminophen dapat mengurangi atau menghilangkan rasa sakit yang berhubungan dengan sakit kepala tipe tegang. Obat-obatan yang mempersempit pembuluh darah yang terdilatasi di otak atau membantu mengatur aktivitas serotonin digunakan untuk menangani rasa sakit dari sakit kepala migrain. Penanganan psikologis juga dapat membantu menurunkan ketegangan atau sakit kepala migrain dalam banyak kasus. Penanganan ini meliputi pelatihan biofeedback, relaksasi pelatihan keterampilan coping, dan beberapa bentuk terapi kognitif. Pelatihan biofeedback membantu penderita mengendalikan beberapa fungsi tubuh seperti tegangan otot dan gelombang otak dengan memberi informasi atau feedback mengenai fungsi-fungsi ini dalam bentuk sinyal suara atau tampilan visual. Para penderita belajar cara mengganti sinyal tersebut sesuai dengan keinginan mereka. Melatih penderita menggunakan keahlian relaksasi yang dikombinasikan dengan biofeedback juga terbukti efektif. Oke, boleh next slide. Oke, selanjutnya ada penyakit kardiovaskular. Jadi, penyakit kardiovaskular atau cardiovascular disease atau CVD atau penyakit jantung dan pembuluh darah adalah penyebab utama kematian di AS atau Amerika Serikat yang memakan sekitar 830.000 korban jiwa per tahunnya dan berkontribusi terhadap 1 dari 3 kematian. Paling sering diakibatkan oleh serangan jantung atau stroke. Penyakit jantung koroner atau coronary heart disease atau CHD, bentuk utama dari penyakit kardiovaskular, bertanggung jawab terhadap hampir 500.000 kematian. Dan proses yang mendasari CHD tersebut disebut arteriosklerosis atau pengerasan arteri. Suatu kondisi di mana dinding arteri menebal, mengeras, dan berkurang elastisitasnya yang menyulitkan darah untuk mengalir secara bebas. Penyebab utama dari arteriosklerosis adalah aterosklerosis, yaitu sebuah proses yang melibatkan penumpukan lemak di sepanjang dinding arteri yang menghasilkan sekumpulan plak yang menyumbat arteri. Kita bisa memperkecil resiko kita untuk mengembangkan penyakit kardiovaskular dengan menurunkan faktor risiko yang dapat kita kendalikan secara langsung. Memang ada beberapa faktor yang berada di luar kendali kita, seperti usia dan riwayat keluarga. Akan tetapi, faktor utama lainnya yang dapat dikendalikan melalui pengobatan medis dan mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Oke, boleh next slide. Nah, lanjutan dari penyakit kardiovaskular, selanjutnya ada emosi negatif. Distres emosional yang sering terjadi dalam bentuk kemarahan, kecemasan, dan depresi dapat berdampak buruk pada sistem kardiovaskular Sesekali marah tidak memberikan dampak buruk pada jantung orang sehat.
terapi amarah kronis jenis yang dapat Anda temui pada orang yang seringkali menampilkan amarahnya terkait dengan peningkatan risiko CHD. Amarah berhubungan erat dengan permusuhan atau trait kepribadian seseorang yang dicirikan dengan cepat marah dan tendensi untuk menyalahkan orang lain serta melihat dunia dengan sudut pandang negatif. Orang yang bermusuhan cenderung memiliki temperan buruk dan mudah marah. Hormon stres epinefrin dan norepinefrin sepertinya memiliki peranan penting. Kecemasan dan amarah memicu kelenjar adrenal untuk menyekresikan hormon-hormon stres ini. Hormon-hormon ini meningkatkan denyut jantung, tingkat pernafasan, dan tekanan darah yang mengakibatkan dipompanya lebih banyak darah berkadar oksigen tinggi ke otot yang meningkatkan kewaspadaan otot-otot ini untuk bertindak defensif, apakah melawan atau melarikan diri ketika dihadapkan dengan stresor yang mengancam. Pada orang-orang yang sering mengalami emosi negatif yang kuat seperti amarah atau kecemasan, tubuh dapat menyekresikan hormon-hormon stres ini secara berulang kali yang akhirnya dapat merusak jantung dan pembuluh darah. Depresi juga dapat berperan terhadap penyakit jantung koroner, mungkin karena depresi memberikan stres tambahan pada tubuh. Oke, untuk selanjutnya ada stres lingkungan sosial. Stres lingkungan sosial tuh tampaknya juga meningkatkan risiko CHD. Faktor-faktor seperti lembur, pekerja pabrik perakitan, dan paparan tuntutan yang berkonflik dihubungkan dengan peningkatan risiko CHD. Tetapi hubungan antara stres dan CHD tidaklah berbanding lurus. Contohnya dampak dari pekerjaan dengan tuntutan tinggi dapat diredam dengan faktor-faktor seperti ketahanan psikologis dan apakah ia menganggap pekerjaannya berharga. Selanjutnya ada etnitas dan penyakit jantung. Penyakit jantung koroner tidak menyerang semua orang. Orang Eropa Amerika dan orang Afrika Amerika memiliki angka kematian yang tinggi karena penyakit jantung koroner. Faktor-faktor seperti obesitas, merokok, diabetes, dan hipertensi berperan besar dalam menentukan risiko relatif CHD dan angka kematian yang disebabkan kejadian terkait CHD. Standar ganda terhadap perawatan medis membatasi akses anggota kelompok minoritas terhadap perawatan kesehatan yang berkualitas. Orang Amerika berkulit hitam yang mengidap penyakit jantung seperti serangan jantung, stroke, atau gagal jantung umumnya tidak mendapatkan tingkat perawatan yang sama dengan orang Amerika kulit putih atau tidak mendapatkan akses yang sama pada teknologi perawatan jantung terkini. Hal-hal inilah yang mungkin berkontribusi terhadap lebih tingginya angka kematian total kelompok minoritas. Boleh next slide? Oke, selanjutnya ada asma. Asma merupakan gangguan pernafasan di mana saluran udara utama pada batang tenggorokan bronkus menyempit dan meradang, serta sejumlah besar lendir dikeluarkan. Selama serangan asma, seseorang terengah-engah, terbatuk, dan sulit mendapatkan udara yang cukup. Mereka mungkin merasa sedang tercekik, dan asma mempengaruhi sekitar 16 juta orang dewasa dan 7 juta anak-anak di Amerika Serikat. Angka penyakit asma meningkat menjadi lebih dari 2 kali lipat sejak 30 tahun terakhir. Serangan asma bisa berlangsung selama beberapa menit hingga beberapa jam dengan intensitas beragam. Oke, boleh next slide? Oke, dari perspektif teoritis nih. Dari perspektif teoritis, asma disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk reaksi alergi, paparan terhadap polusi lingkungan, termasuk asap rokok, dan kabut asap, dan faktor-faktor genetik, serta daya tahan tubuh. Reaksi asma pada orang-orang yang rentan dapat dipicu oleh respons emosional seperti amarah atau bahkan tertawa terlalu keras. Faktor-faktor psikologis seperti stres, kecemasan, dan depresi dapat meningkatkan kerentanan terhadap serangan asma. Selain itu, asma memiliki konsekuensi psikologis. Beberapa penderita asma menghindari aktivitas berat termasuk olahraga karena mereka takut hal itu akan meningkatkan kebutuhan oksigen mereka dan memicu serangan ringan. Selanjutnya penanganan.
Meskipun asma tidak dapat disembuhkan, tetapi asma dapat dikendalikan dengan mengurangi paparan terhadap alergen dengan terapi desensitasi atau suntikan pencegah alergi untuk membantu tubuh mendapatkan ketahanan terhadap alergen, dan dengan menggunakan alat bantu pernafasan atau juga dengan menggunakan obat-obatan yang membuka saluran bronkial saat serangan asma, dan obat-obatan yang lain yang disebut antiinflamasi yang dapat mengurangi serangan kembali terjadi dengan membantu menjaga saluran bronkial tetap terbuka. Teknik-teknik perilaku dapat dilakukan untuk membantu penderita asma mengembangkan keterampilan bernafas dan relaksasi untuk memperbaiki pernafasan mereka dan mengatasi stres lebih efektif. Oke, boleh next slide. Selanjutnya ada kanker nih. Jadi, kanker melibatkan perkembangan sel-sel yang bermutasi atau menyimpang yang membentuk benjolan atau tumor yang menyebar ke jaringan yang sehat. Sel-sel kanker dapat berakar dimanapun dalam darah, tulang, paru-paru, saluran pencernaan, dan organ reproduksi. Ada beberapa penyebab kanker, termasuk faktor genetik, paparan terhadap zat kimia pemicu kanker, dan bahkan paparan beberapa virus. Namun, lebih dari setengah penyakit kanker dapat dicegah jika orang menerapkan perilaku yang lebih sehat dan menghindari rokok, membatasi makanan berlemak, mengurangi kelebihan berat badan, mengurangi konsumsi alkohol, berolahraga secara teratur, dan membatasi paparan cahaya matahari karena sinar ultraviolet menyebabkan kanker kulit. Oke, boleh next slide. Selanjutnya ada stres dan kanker. Sistem imun yang melemah dan terancam dapat meningkatkan kerentanan terhadap kanker. Dapat dikatakan bahwa paparan terhadap stres dapat meningkatkan risiko seseorang mengembangkan kanker. Konseling psikologi dan program dukungan kelompok dapat membantu pasien kanker mengatasi konsekuensi emosional mereka terhadap kanker yang seringkali melibatkan depresi, kecemasan, dan keputusasaan. Oke, boleh next slide. Oke, selanjutnya ada acquired immunodeficiency syndrome. Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS merupakan penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV. HIV menyerang sistem kekebalan sehingga sistem kekebalan menjadi tidak berdaya untuk melawan penyakit yang biasanya bisa ditangani. HIV atau AIDS merupakan salah satu epidemi terburuk sepanjang sejarah karena HIV atau AIDS telah merenggut 30 juta jiwa di seluruh dunia. HIV dapat ditularkan melalui kontak seksual, yaitu melalui hubungan seksual melalui vagina dan anal atau melakukan seks oral. Infusi langsung dari darah terkontaminasi seperti transfusi darah yang terkontaminasi, tertusuk jarum yang sebelumnya digunakan pada orang terinfeksi, atau berbagi jarum suntik di antara pengguna obat-obatan terlarang, atau dari ibu yang terinfeksi kepada anaknya selama masa kehamilan atau kelahiran, atau melalui pemberian ASI. Oke, boleh di next slide. Nah, selanjutnya ada HIV atau AIDS. Yang selanjutnya untuk pembedaan nih ya. Mungkin tadi udah saya sebutkan yang HIV dapat ditularkan melalui kontak seksual, yaitu melalui hubungan seksual melalui vagina dan anal atau melakukan seks oral. Selanjutnya ada AIDS. Nah, AIDS tidak ditularkan melalui pendonasian darah, kuman di udara, serangga, atau kontak sederhana seperti menggunakan toilet umum, memegang atau memeluk orang yang terinfeksi, berbagi peralatan makanan dengan penderita, atau tinggal atau pergi ke sekolah dengan para penderita. Oke, boleh next slide. Selanjutnya ada penyesuaian terhadap orang-orang dengan HIV dan AIDS. Mengingat dari sifat penyakit ini dan stigma yang melekat pada orang-orang dengan HIV dan AIDS, tidaklah mengejutkan bahwa orang dengan HIV meskipun tidak semua mengembangkan masalah psikologis, terutama kecemasan dan depresi. Psikolog dan para ahli kesehatan mental terlibat dalam pemberian layanan perawatan pada orang-orang yang terinfeksi HIV atau AIDS. Obat-obatan antidepresan juga dapat membantu pasien HIV atau AIDS untuk mengatasi konsekuensi emosi yang sering muncul karena pasien HIV dengan
dengan HIV atau AIDS atau depresi. Oke, boleh next slide. Nah, selanjutnya ada intervensi psikologis untuk mengurangi perilaku yang berisiko. Jadi memberikan informasi mengenai pengurangan risiko sendiri tidak cukup untuk membuat perubahan besar dalam perilaku seksual. Meskipun sadar akan bahayanya, masih banyak nih orang yang melakukan kegiatan seksual dan memakai jarum suntik secara tidak aman. Untungnya intervensi psikologis terbukti efektif untuk membantu orang-orang mengubah perilaku yang berisiko. Program ini meningkatkan kesadaran mengenai perilaku yang berisiko dan membantu orang-orang mempraktikkan perilaku yang lebih adaptif seperti dengan tegas menolak ajakan pasangan yang untuk melakukan seks yang tidak aman dan berkomunikasi secara lebih aman atau lebih efektif dengan pasangan mengenai praktik yang lebih aman. Oke, boleh next slide. Oke, selanjutnya untuk analisis film Split, mungkin selanjutnya kita akan melihat beberapa cuplikan dari film Split yang berhubungan dengan materi kami sekarang. Oke, kalau gitu boleh langsung di play aja nih video cuplikannya. Selamat menyaksikan teman-teman semua. Hey, pardon me, sir. I think you have the wrong car. What are we doing here? What the hell is going on? I was sent to get you for a reason. There's a flower on the pillows, a flower in the bathroom. Like, we're important. The only chance we have is if all three of us go crazy on this guy. Who is that? Maybe she can help us. We're here! Help us! We're in here! Don't worry. He's not allowed to touch you. He knows what you're here for. He listens to me. My name's Hedwig. How old are you? 9. I've never seen a case like this before. 23 identities live in Kevin's body. Who are you? Help me get out of here, Hedwig. You trying to trick me? I'll tell on you. Aren't you the clever one? An individual with multiple personalities can change their body chemistry with their thoughts. Someone's coming for you. Who's coming? The beast. There's a man here. He abducted us and he's going to kill me. We're meant for something. Something horrible. The world will understand now. The beast is real. The human brain is the most complex object in the universe. The only way we're getting out of here is if one of them decides to let us out. Aren't you the clever one? An individual with multiple personalities can change their body chemistry with their thoughts. Someone's coming for you. What will happen when he unlocks the potential of his brain? There is no limit to what he can become. Tonight is a sacred night. You will be in the presence of something greater. The world will understand now. The beast is real. He's done awful things to people, and he'll do awful things to you. Oke teman-teman, setelah kita melihat cuplikan dari film tadi nih, selanjutnya mungkin akan aku jelaskan sedikit nih tentang sinopsis film dari Split. Oke, boleh next slide. Nah, jadi Kevin Wendell Crumb atau James McAvoy didiagnosa mengalami gangguan dissociative identity disorder atau DID.
Dia memiliki puluhan kepribadian, tetapi hanya ada beberapa kepribadian Kevin nih yang menonjol. Kepribadian Kevin dapat berjalan dengan seimbang berkat bantuan dari psikiater. Dia memiliki banyak kepribadian akibat penyiksaan ibunya saat Kevin masih kecil. Adapun sejumlah kepribadiannya yang sering muncul pada film ini adalah Kevin atau kepribadian asli, Dennis, pria pintar dan rapi, Patricia, perempuan keibuan, Hedwig, bocah usil, Jade, perempuan penderita diabetes, Orwell, laki-laki dengan pengetahuan sejarah, dan Pritchard atau profesor. Film ini menceritakan mulai dari ketika Kevin menculik 3 orang gadis dan menyekapnya di gudang tempat kerjanya. Selama disekap, ketiga gadis tersebut menyaksikan berbagai macam kepribadian dari Kevin, bahkan kepribadiannya yang ke-24 atau yang terbaru, yaitu The Beast. Oke, boleh next slide. Nah, untuk simptom dan analisis tokoh akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Selanjutnya kita akan membahas simptom dan analisis tokoh. Bisa next. Nah, Kevin Wendell Crumb atau yang diperankan oleh James McAvoy didiagnosa gangguan dissociative identity disorder atau DID. Berikut adalah beberapa hal yang dialami oleh Kevin yang berkaitan dengan gejala-gejala dari DID. Yang pertama, memiliki sejumlah 24 kepribadian dalam satu tubuh. Hal ini tergambarkan oleh adanya berbagai macam kepribadian dalam tubuh Kevin. Ia memiliki 23 kepribadian yang pada awalnya dan kemudian muncullah kepribadian yang ke-24 yaitu The Beast atau yang seorang kanibal. Nah, yang kedua, masing-masing kepribadiannya berbeda satu sama lain, yaitu dari sifat, watak, kebiasaan, umur, dan juga cara berinteraksi. Nah, hal ini tergambarkan pada keseluruhan film tersebut, di mana terdapat Kevin yang dimana ini merupakan kepribadian aslinya, kemudian ada Dennis yang cenderung yang terlihat seperti pria pintar dan rapi, Patricia yang perempuan yang sifatnya keibuan, ada Henwick juga yang bocahnya usil, Jade perempuan penderita diabetes, Orwell laki-laki dengan pengetahuan sejarah, Pritchard atau profesor, dan kepribadian lainnya yang tidak diungkapkan secara mendetail pada film tersebut. Nah, yang ketiga, terdapat kepribadian yang menjadi dominan dibandingkan dengan kepribadian yang lainnya, dan kepribadian tersebut menyadari adanya kepribadian yang lain. Hal ini tergambarkan pada salah satu scene di mana Dr. Fletcher yang menemukan sebuah fakta bahwa Dennis kini menjadi karakter yang dominan dalam tubuh Kevin. Sebelumnya, Dr. Fletcher sudah tahu bahwa Barry adalah kepribadian yang paling dominan dalam tubuh Kevin. Barry memiliki kontrol penuh terhadap semua kepribadian dalam tubuh Kevin dan dia bisa mengendalikan kapan saja kepribadian lain bisa muncul. Dalam scene lain, nampak juga bahwa kepribadian dominan dari Kevin menyadari adanya kepribadian lain. Kemudian yang keempat, kepribadian yang muncul bisa tiba-tiba berubah dari yang satu ke yang lainnya. Hal ini pun juga tergambarkan pada keseluruhan film. Misalnya pada scene ketika ketiga anak yang diculik hendak meloloskan diri, Kevin yang awalnya adalah Hedwig tiba-tiba berubah menjadi Dennis. Kemudian ketika anak tersebut sedang berusaha mencari bantuan melalui walkie-talkie, Kevin yang semula adalah Hedwig tiba-tiba berubah menjadi kepribadian Patricia. Selanjutnya yang kelima, kepribadian yang menjadi dominan bisa berubah-ubah. Seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, awalnya yang menjadi dominan di tubuh Kevin adalah kepribadian Barry, namun kemudian beralih menjadi Dennis. Selanjutnya yang keenam, terdapat konflik internal antar kepribadian. Hal ini terdapat pada scene di mana terungkap bahwa ternyata terdapat konflik internal di antara 23 kepribadian yang berada di dalam tubuh Kevin, dan Patricia serta Dennis disebut dengan The Heart oleh kepribadian yang lainnya. Selanjutnya yang ketujuh, terdapat penyebab atau faktor yang melatar belakangi seseorang terkena gangguan DID. Dalam film tersebut dijelaskan bahwa Kevin memiliki banyak kepribadian akibat penyiksaan ibunya saat Kevin masih kecil. Kemudian yang kedelapan, merepresentasikan pertahanan psikologis terhadap trauma atau kekerasan parah di masa kecil. Hal tersebut ditunjukkan dengan adegan ketika Casey mencoba memanggil nama Kevin Wendell Crumb secara berulang. Ketika Kevin pada saat itu sedang berada dalam kepribadian The Beast, membuat Kevin mengingat kejadian ketika disiksa oleh ibunya di masa kecil, dan kemudian ia beralih pada kepribadian aslinya, yakni seorang Kevin Wendell Crumb. Dan kemudian yang terakhir, yang kesembilan, mengalami kelupaan akan peristiwa hidup biasa dan informasi penting yang tidak dapat dijelaskan dengan kelupaan biasa. Hal ini juga ditunjukkan dalam adegan ketika tokoh menyadari bahwa dirinya adalah Kevin.
Kemudian ia menanyakan beberapa pertanyaan kepada Casey yang menunjukkan kelupaan. Di antaranya seperti, siapa kamu? Apa yang terjadi? Apa yang saya lakukan? Apa aku menyakitimu? Siapa yang membunuh Dr. Fletcher? Dan saya bersumpah saya berada di bus. Saya tidak ingat apa-apa setelah itu. Ini masih tanggal 14 September 2014 kan? Itu tadi merupakan analisis tokoh terkait dengan simptom-simptom DID. Kemudian berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun materi kali ini. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi tanya jawab, teman-teman.